Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Wandi. Di video kali ini saya akan membahas terkait tools-tools apa saja yang ada di MetaTrader dan fungsinya untuk apa saja. Namun sebelum kita lanjut ke video pembahasannya, teman-teman silahkan diklik terlebih dahulu subscribe-nya biar channel ini berkembang. Oke, langsung saja teman-teman pastikan sudah memiliki MetaTrader 5 di handphonenya ataupun di tab. Kita buka ya. Khusus pembahasan kali ini saya menggunakan tab. Nah, ini dia tampilan bawaan dari MetaTrader sebelum kita otak-atik atau kita rubah dari warna, indikator dan lain-lain. Nah, ini tampilan grafik ya, ada dua warna, ada warna putih sama warna hitam. Nah, teman-teman pasti bingung nih sebagai pemula, maksudnya apa ini grafik hitam dan warna putih? Oke, saya bahas satu persatu biar teman-teman benar-benar paham dari mulai nol. Jadi grafik ini terdiri dari dua warna, hitam dan putih. Artinya candle putih atau grafik atau candle lilin yang warna putih adalah candle buyer, teman-teman. Artinya didominasi oleh buyer candle tersebut, sehingga warnanya diberikan warna putih. Ada juga teman-teman yang lain atau termasuk saya pribadi, candle buyer ini diganti warnanya menjadi warna hijau. Nah, yang hitam ini adalah candle seller ya, atau penjual. Jadi didominasi oleh penjual, membentuklah satu candle. Oke, jadi candle yang putih candle buyer, candle yang hitam candle seller. Ingat itu teman-teman. Nah, lanjut, kita klik sembarang di grafik MetaTrader-nya, nanti akan muncul menu-menu ya di lingkaran seperti ini. Nah, di sini kita bahas terlebih dahulu apa itu M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 dan monthly ya. Maksud dari M1 yaitu adalah tampilan grafik selama 1 menit teman-teman ya. Kita rubah dulu. Nah, maksudnya 1 menit gimana? Jadi antara satu candle dengan candle kedua itu jaraknya 1 menit. Jadi satu candle ini kita perbesar ya, tinggal zoom ya, kita touch aja perbesar. Jadi satu candle ke candle kedua itu jaraknya 1 menit. Jadi ini ringkasan transaksi antara buyer dengan seller selama 1 menit, membentuklah satu candle. Jadi candle pertama ke candle kedua jaraknya 1 menit. Begitupun M5. Jadi ini tampilan grafik selama 5 menit. Jadi satu candle ke candle keduanya adalah per 5 menit. Ya, ringkasan transaksi buyer dengan seller selama 5 menit membentuklah satu candle. M15 juga sama ya. Per 15 menit, artinya candle pertama ke candle kedua itu dan candle berikutnya itu 15 menit baru membentuk satu candle. M30 artinya per 30 menit. H1 per 1 jam teman-teman. Jadi candle pertama dengan candle kedua itu jaraknya 1 jam. Untuk membentuk satu candle lilin ini itu memerlukan waktu 1 jam ya. Jadi itu ringkasan transaksi buyer dengan seller selama 1 jam membentuk satu candle. Nah, H4 berarti per 4 jam ya, pengertiannya sama seperti yang tadi saya bilang, ringkasan transaksi buyer dan seller selama 4 jam membentuklah satu candle. Nah, ini adalah candle per 1 hari. Jadi candle pertama ke candle kedua ini jaraknya 1 hari. W1 adalah per 1 minggu dan MN adalah untuk per 1 bulan teman-teman. Oke, ini disebut dengan time frame teman-teman. Nah, biasanya para trader untuk menganalisa ini menggunakan time frame. Nah, setiap trader beda-beda penggunaan time frame-nya, tergantung nanti teman-teman termasuk trader seperti apa jenisnya, entah itu scalper, intraday atau long term. Namun di sini saya tidak akan bahas ke area situ terlebih dahulu. Kita bahas hal yang paling mendasar, fungsi dan kegunaan tools yang ada di MetaTrader aja dulu. Di video berikutnya baru nanti kita bahas penggunaan time frame atau multi time frame ya. Oke, lanjut ke menu berikutnya. Menu berikutnya adalah ya tanda F formula. Nah, ini untuk menambahkan indikator teman-teman. Ya, indikator ini dibagi menjadi beberapa jenis indikator. Ada indikator tren, yaitu indikator yang mengukur untuk tren, osilator untuk tingkat kejenuhan, ada juga volume ya, ada Bill Williams. Nah,
Biasanya untuk para pemula jangan terlalu banyak indikator yang dipasang, nanti malah pusing. Kalau saya pribadi dulu waktu di zaman baru belajar, cukup 2 indikator aja yang digunakan, yaitu indikator tren sama osilator. Tren untuk melihat kemana arahnya pasar, osilator untuk melihat tingkat kejenuhan pasar, apakah sudah jenuh jual ataupun sudah jenuh beli. Oke, cara memasangnya kita contohkan saja. Misalkan saya mau ambil indikator namanya moving average ya. Oke, ini periodenya 10, artinya 10 candle ke belakang ya. Rata-rata harga 10 candle ke belakang. Nah, ini metodenya eksponensial ya. Kalau seandainya sudah selesai tinggal klik di sini. Nah, ini menunjukkan tren teman-teman. Ya. Ini indikator tren. Oke, jangan kita bahas dulu ya untuk cara menggunakan moving average-nya, nanti teman-teman malah pusing. Yang penting tahu dulu cara pemasangannya dan tahu dulu letaknya di mana ya. Nah, lanjut di tools berikutnya atau di menu berikutnya ada kursor ya atau tanda plus ya di sini. Fungsinya ini untuk mengukur ya. Kalau nanti teman-teman sudah menggunakan indikator, bisa mensinkronkan antara indikator tren dengan indikator osilator, atau bisa mengukur juga untuk menggaris support resisten ya. Nah, ini yang disebut dengan resisten itu titik tertinggi, support titik terendah ya. Nah, ini teman-teman nanti kita bahas juga support resisten di video-video berikutnya. Yang untuk saat ini saya fokus ke pembahasan dari fungsi-fungsi dari tools atau yang ada di MetaTrader ini ya. Oke, selanjutnya di sini ada menu ya. Nah, menu ini masih sama juga. Ini untuk kita membuat garis ya horizontal ataupun vertikal ya. Misalkan saya mau tarik garis. Nah, di sini. Ini misalkan resisten pertama. Saya mau tambahkan juga garis lagi. Ini resisten kedua misalkan. Nah, jadi fungsinya untuk membuat garis. Oke, lanjut ke menu berikutnya. Ini gambar gear ya. Oke, nah gambar gini ini adalah untuk pengaturan teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman mau ganti, ini tipe grafik itu ada 3 sebenarnya. Ada candlestick, ada bar chart ya, ada juga garis doang. Ini kita coba satu persatu. Nah, kalau seperti ini dia cuman garis-garis doang teman-teman. Mungkin kalau pemula bingung garis apaan ini ya. Tapi kita lanjut ya, ada bar chart. Nah, bar chart seperti ini tampilannya teman-teman ya, jadi dia nyambung-nyambung. Tapi biasanya rata-rata para trader menggunakannya candlestick, makanya kita bahas candlestick aja. Nah, OHLC ini adalah open, high, low, close. Jadi biar ada tampilan harga open hari ini berapa, harga tertingginya berapa, terendahnya berapa, nanti close-nya di harga berapa. Ini kelihatan. Nah, nanti muncul di pojok kiri atas ya. Kalau kita centang ini dia hilang. Kita munculkan, dia muncul. Oke, kalau untuk tampilan jendela data ini sebenarnya nggak perlu dicentang ya teman-teman, nggak terlalu berpengaruh. Nah, yang harus teman-teman perhatikan paling di sini pembagi periode. Jadi nanti ada garis pembagi ya. Misal kita rubah time frame-nya H1. Nah, di sini terlihat ya ada garis putus-putus warna hitam lebih tebal. Nah, ini periode separatornya ini satu hari antara ya area sini ini nih dari garis putus-putus ke garis putus-putus lagi itu jaraknya satu hari. Nah, kayak sekarang ini kan dari pembukaan pasar sampai saat ini tinggal kita hitung ini time frame 1 jam sudah ada berapa candle di sini ya. Kalau misalkan kita hitung, misalkan ada katakanlah 8 candle, berarti sudah 8 jam pasar ini buka dari mulai pembukaan hari Senin ya. Oke, lanjut pembahasan berikutnya. Garis separator udah, garis harga permintaan udah pasti tercentang dengan sendirinya. Garis permintaan ini yang ini nih teman-teman, yang hijau sama merah ini, bid sama asing. Nah, ini baru kita klik warna. Nah, ini untuk pengaturan warna. Nah, kalau ini
menurut saya pribadi ini sesuai dengan teman-teman nyamannya seperti apa warnanya. Kalau memang nyaman warnanya bawaan, backgroundnya putih, ya silahkan. Kalau misalkan mau dirubah, katakan saya contohkan ya, kita rubah menjadi custom. Saya latar belakangnya hitam, latar depannya misalkan saya pilih putih. Nah, bar naik ini yang tadi saya bilang, candle naik adalah candle warna hitam. Saya biasanya rubah menjadi warna hijau. Candle turunnya saya rubah menjadi warna merah. Candle bullish ya, bullish ini kan candle naik juga ya teman-teman. Bullish ini kependekan dari candle banteng ya Kak. Istilahnya diambil dari banteng ya. Jadi kalau banteng kan nyeruduk ke atas, jadi candle buyer kita samakan dengan candle naik warnanya. Nah, candle bearish ini ya diambil dari istilah kata beruang. Kalau beruang nyakar kan masih ke bawah dia, maka istilahnya candle bearish ya. Nah, ini level stopnya, ini untuk pending, untuk take profit stop loss biar terlihat warna kuningnya. Saya rubah level stopnya. Jadi yang saya rubah warnanya skemanya gini custom, latar belakang hitam, latar depan putih, bar naik hijau, bar turun merah, bullish candle naik, candle bearish warnanya ini merah ya, sama level stop diganti warna kuning. Nah, maka tampilannya seperti ini. Wah mas, pusing nih, terlalu banyak garis-garisnya. Oke, nah garis-garis yang itu dirubah, gridnya ini agak kehitam-hitaman teman-teman. Nah, jadi tampilannya seperti ini, lebih sejuk di mata kalau saya pribadi. Tapi lagi-lagi teman-teman silahkan mau dirubah sesuai dengan kehendak teman-teman. Masalah warna, mana buyer mana seller, yang penting teman-teman mengerti dan paham mana candle buyer dan candle seller. Nah, fungsi dari menu ini sudah selesai teman-teman ya. Ini untuk tampilan tab ya, kurang lebih untuk tampilan Android pun sama atau ya, jadi untuk Android di handphone sama. Jadi saya baru bahas terkait menu yang ada di chat aja, belum ke pembahasan yang lain-lain. Di video berikutnya teman-teman kita akan bahas lebih dalam lagi. Jadi jangan lupa di subscribe biar teman-teman tahu video terbaru dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.